Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Triwardani dengan NIM 250301088. Saya akan mereview drama Korea dengan judul Vincenzo Casano. Terdapat resiko operasional dan resiko reputasi, di mana terdapat identifikasi dan mitigasi dalam drama tersebut. Proses identifikasi resiko operasional yaitu Vincenzo Casano mendapatkan informasi intelijen bahwa Bubble Group telah menyewa kontraktor preman untuk meruntuhkan Plaza Gyumga secara ilegal pada jam 11 malam. Vincenzo berhasil mengidentifikasi adanya resiko operasional yang fatal. Jika pembongkaran fisik ini terjadi, ia akan kehilangan kontrol atas area operasionalnya dan aset 15 ton emas yang tertanam di bawah bunker gedung akan tertimbun runtuhan. Mitigasi terhadap resiko fisik ini dieksekusi dengan cara yang sangat cerdas. Alih-alih menggunakan kekerasan, Vincenzo melakukan mitigasi resiko operasional dengan menyerang balik menggunakan manajemen resiko reputasi. Ia menggelar pesta anggur mewah bertema Italian Wine Party di halaman Plaza tepat pada jam penggusuran dengan mengundang jurnalis, fotografer, dan para influencer media sosial secara massal untuk menyiarkan acara tersebut secara langsung. Ketika pasukan bulldozer tiba, mereka terpaksa menghentikan operasi secara total. Vincenzo sukses memitigasi ancaman operasional dengan memaksa Bubble menghadapi resiko reputasi berupa kehancuran nama baik korporasi di media nasional jika mereka nekat menerobos kerumunan warga di depan kamera. Tahap identifikasi resiko operasional dalam proses hukum ini digambarkan pada Vincenzo bersama pengacara Hong Chang-yong melakukan analisis perkara dan mengidentifikasi bahwa Bubble Group telah merusak sistem keadilan dengan menyuap hakim, mengintimidasi saksi kunci, dan memalsukan dokumen laboratorium. Vincenzo mengidentifikasi resiko operasional yang kritikal. Jika sidang perdana tetap dipaksakan berjalan normal, pihak mereka akan kalah telak karena tidak memiliki bukti formal yang cukup untuk melawan dokumen palsu Bubble. Sebagai tindakan mitigasi untuk mencegah kegagalan operasional di pengadilan, Vincenzo meluncurkan rencana gangguan operasional di dalam ruangan sidang guna mengulur waktu untuk menyusun strategi dan mencari saksi baru. Mitigasi yang dipilih adalah menciptakan kondisi darurat medis. Vincenzo secara rahasia melepaskan ratusan tawon penyengat ke dalam ruangan sidang yang tertutup. Kepanikan massal terjadi di dalam ruangan hingga hakim ketua pingsan akibat sengatan. Mitigasi tak lazim ini sukses memaksakan pengadilan menunda persidangan selama beberapa minggu, secara efektif menyelamatkan posisi hukum tim Juragi. Proses diidentifikasi resiko reputasi bagi Bubble Group ini terdeteksi oleh Vincenzo berhasil mengidentifikasi bahwa Bubble sengaja menutupi kebocoran bahan kimia berbahaya bernama BLSD yang menyebabkan para pekerja pabrik menderita leukemia. Vincenzo mengidentifikasi bahwa menyembunyikan fakta ini adalah bom waktu bagi reputasi Bubble. Jika pabrik mengetahui bahwa korporasi besar ini mengorbankan banyak manusia demi keuntungan, nilai saham dan citra perusahaan akan hancur seketika. Langkah mitigasinya digunakan Vincenzo sebagai serangan untuk meledakkan resiko reputasi Bubble. Vincenzo tidak membawa kasus ini ke jalur hukum yang lambat, melainkan melakukan mitigasi resiko ketidakadilan dengan melakukan media framing yang agresif. Ia meretas siaran langsung secara internal Bubble dan menyiarkan video testimoni para korban serta bukti laboratorium asli ke layar besar di hadapan para investor dan wartawan. Tindakan ini secara instan menghancurkan manajemen reputasi yang selama ini dibangun Bubble, memicu sentimen negatif publik yang masif, dan memaksa otoritas berwenang untuk melakukan investigasi terbuka terhadap kepatuhan operasional Bubble Group. Tahap identifikasi resiko reputasi personal dan profesional ini, pihak Bubble melalui firma hukum Musang sengaja melakukan pembunuhan karakter terhadap Hong Chang-yong untuk menghancurkan kredibilitasnya sebagai pengacara utama korban Bubble. Mereka mengidentifikasi bahwa
Jika Changyong dicap negatif oleh publik, tidak akan ada saksi atau korban yang mau mempercayakan kasusnya kepada firma hukum Jipuragi. Wu Sang berhasil merekayasa skandal dengan menjebak Changyong atas tuduhan suap, penyuapan saksi, dan pelanggaran kode etik yang berujung pada penangkapannya oleh pihak kepolisian. Tindakan mitigasi untuk pemulihan resiko reputasi yang hancur dijalankan oleh Vincenzo melakukan mitigasi dengan menyerang balik menggunakan taktik blackmail atau pemerasan balik terhadap kepala jaksa yang menangani kasus tersebut. Vincenzo mengancam akan menyebarkan rekaman bukti korupsi sang jaksa bersama Bubble ke media massal jika Changyong tidak dibebaskan. Menghadapi resiko reputasinya sendiri yang terancam hancur, kepala jaksa tersebut akhirnya membatalkan seluruh tuntutan dan membersihkan nama baik Hong Changyong di media sosial, sehingga kredibilitas Jipurgi di mata publik berhasil diselamatkan. Proses identifikasi resiko operasional dari aspek keamanan siber dan kebocoran data ini dimulai oleh Vincenzo berhasil mengidentifikasi bahwa Bubble Group memindahkan seluruh data pencurian uang, alihan dana suap penjabat, dan skema cangkang korporasi mereka ke dalam sistem komputer utama milik Galeri Seni Ranggusang. Vincenzo mengidentifikasi operasional yang fatal pada sistem pertahanan Bubble meskipun mereka memiliki penjagaan fisik yang sangat ketat di galeri tersebut. Sistem verifikasi data mereka sangat bergantung pada kehadiran fisik manajer galeri dan autentikasi kunci ekskripsi lokal. Langkah mitigasi untuk melumpuhkan operasi finansial ilegal Bubble ini dieksekusi secara menyamar oleh Vincenzo dan Hong Changyong. Mereka melakukan mitigasi resiko kegagalan akses dengan menyamar sebagai pasangan kolektor seni karya raya demi mendapatkan akses ke ruang server privat galeri. Setelah berhasil mengisolasi manajemen galeri, Vincenzo merentas dan mengunduh seluruh isi basis data keuangan Bubble. Mitigasi operasional ini tidak hanya menghentikan transaksi pencucian uang Bubble secara instan, tetapi juga memindahkan kendali atas aset likuid Bubble ke tangan Vincenzo Casano.